Mas Tom Lembong. Bagi PD Perjuangan, Hasto Kristianto tidak akan pernah menjadi tersangka kalau tidak ada kekuatan yang sangat super yang mengintervensi KPK dan menjadikan Hasto tersangka. Dari Itu mana, bagi kami. Dari mana bukti itu? Soal bukti, ini akan menjadi rumit karena banyak tangan-tangan yang bekerja di balik layar di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh kasat mata, dan ini adalah pengaruh kekuasaan. Dan ini diyakini betul oleh kami di PD Perjuangan karena Mas Hasto sendiri pun berkali-kali menyampaikan sebelum dirinya menjadi tersangka, ada orang yang mendatanginya, mengaku utusan dari Solo, meminta supaya demi bla 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 segala macam. Saya tidak usah terangkan karena semua sudah tahu. Maka bagi kami, Hasto tidak akan pernah jadi tersangka apabila tidak ada kekuatan yang meminta Hasto dikriminalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berkaca dari semua proses persidangan yang ada, hakim yang menyidangkan perkara ini juga telah melakukan kekeliruan. Apa kekeliruannya? Hakim telah mengoreksi putusan yang sudah inkrah dari Mahkamah Agung terkait kasus Wahyu Setiawan penerima suap yang menyatakan di putusan bahwa uang suap bersumber dari Harun Masiku, bukan dari Hasto. Tetapi hakim tingkat pertama kembali menyidangkan perkara yang sama dengan terdakwa yang berbeda, mengoreksi putusan tersebut dan menyatakan bahwa uang itu bersumber dari Hasto. Jaksa KPK menggunakan pasal turut serta bersama-sama. Ini kan pasal akal-akalan. Di mana pada Wahyu Setiawan divonis, jelas-jelas di situ dinyatakan dalam putusan sumber uang adalah Harun Masiku. Mengapa sekarang hakim mengoreksi putusan yang lebih tinggi dari dia di Supreme Court, di Mahkamah Agung diputus, tapi hakim di pengadilan pertama kembali mengoreksi putusan tersebut? Nah, ini kan keliru. Kalau mau mengoreksi putusan maka harus dari persidangan yang lebih tinggi. Ini semua kita tahu. Nah, disitulah kami menyatakan ini tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada sebuah kekuatan yang memaksa dan meminta Hasto dijadikan pesakitan. Tanpa kekuatan itu, KPK tidak akan pernah memproses itu. Dan sekarang kalau kita melihat realita, apa pentingnya sih KPK mengusut kasus abal-abal ini? Mengapa KPK diam terhadap korupsi-korupsi raksasa sekarang? Ekspor biji timah ke Cina sampai sekarang 5,3 juta ton tidak jelas. Korupsi di dana alat kesehatan pada masa Covid. Korupsi di tempat-tempat lain masih banyak. Kenapa KPK tidak mengusut itu dengan alasan pemberantasan korupsi, tapi menindak Hasto yang tidak pernah merugikan negara? Hasto tidak merugikan negara. Jadi ini yang saya maksud bahwa seperti yang kami yakini, dan pernyataan Bu Mega di Bali menyatakan tegas bahwa ini adalah ketidakadilan yang diperlakukan oleh aparat penegak hukum. Dua orang dikriminalisasi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Maka kalau Bang Said Didu berani menyatakan dari Solo, ya jelas kami juga punya pendapat bahwa memang ini adalah sebuah kasus pesanan. Tapi makhluk apa yang memesan, ini yang tidak bisa kita buktikan. Karena pesanan itu pasti terjadi di balik layar, di tempat ruang tertutup yang tidak bisa kasat mata. Itu yang kita bisa sampaikan. Oke, silakan Bu Mitra.